Niti Dharma, meniti jalan nalar, bukan sekedar menerima warisan keyakinan. This is the story of the safest country in the world. Welcome to Japan! And people are really, really polite. Arigato! Thank you! But the thing that surprised me the most was how safe it is. You can leave your phone, your money, even a $1,200 drone bag, walk away, and nobody will take it. And if nobody comes back for it, someone will bring it here, lost and found. This is one of the most successful in the world. More than 80% of phones get returned to their owners because of this system. But this is just the beginning. Pernahkah kamu membayangkan sebuah negara di mana motor diparkir tanpa dikunci dan tetap aman? Di mana dompet yang hilang bukan malah diambil orang, tapi dikembalikan ke kantor polisi. Bukan karena takut dosa, bukan karena takut neraka, tapi karena kesadaran. Inilah Jepang, salah satu negara paling sekuler di dunia, tapi juga salah satu yang paling bermoral. Jepang bukan negara ateis secara resmi, tapi dalam kehidupan sehari-hari, mayoritas penduduknya tidak menjalankan agama formal. Menurut Pew Research Center 2017, lebih dari 60% orang Jepang tidak menganggap agama sebagai bagian penting dalam hidup mereka. Mereka memang merayakan tradisi Shinto dan Buddhisme secara budaya, tapi tidak dengan kepercayaan dogmatis tentang Tuhan yang menilai setiap tindakan dari surga. Namun, lihat perilaku sosialnya. Negara ini memiliki tingkat kejahatan yang sangat rendah, bahkan salah satu terendah di dunia. Tingkat pembunuhan di Jepang hanya sekitar 0,2 per 100.000 orang. Jauh di bawah Indonesia yang berkisar di angka 2,5 sampai 4 per 100.000 orang. Artinya, di negara religius seperti Indonesia dari 100.000 orang, potensi orang akan mati dibunuh ada 2 sampai 4 orang. Sedangkan di Jepang hampir nihil atau tidak ada potensi orang yang mati karena dibunuh oleh orang lainnya. Dan menurut Tokyo Metropolitan Police, lebih dari 83% barang yang hilang di Jepang berhasil dikembalikan ke pemiliknya. Di kota-kota besar yang penuh lalu lalang orang asing, ini tetap berlaku sama. Lalu pertanyaannya, apakah moral harus selalu datang dari agama? Jika tanpa Tuhan, manusia pasti jadi jahat. Mengapa Jepang justru menjadi contoh kedisiplinan, kejujuran, dan empati sosial? Peneliti sosiologi seperti Phil Zuckerman dalam bukunya Society Without God menemukan bahwa negara-negara paling sekuler justru memiliki tingkat kejahatan kekerasan yang rendah. Zuckerman menyebut fenomena ini sebagai etika tanpa agama. Moralitas yang lahir dari tanggung jawab sosial, bukan dari ancaman hukuman ilahi. Di Jepang, nilai-nilai kemanusiaan seperti kiri, kewajiban moral, haji, rasa malu, dan harmoni sosial jauh lebih kuat daripada dogma agama. Etika ditanamkan lewat sistem pendidikan dan budaya kolektif, bukan lewat mimbar khotbah. Sebaliknya, lihatlah negara-negara yang sangat religius. Indonesia misalnya, negara yang sangat bangga dengan identitas agamanya. Namun,
Apakah kejujuran lebih tinggi? Apakah korupsi lebih rendah? Apakah toleransi antar umat beragama lebih baik? Kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, kan bisa konfirmasi kan panggil punya yang kontrakan. Dek, begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, Suka aku rumah. Data dari Transparency International 2023 menempatkan Indonesia dalam peringkat 115 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi. Dan angka kriminalitas jalanan, penipuan, hingga kekerasan atas nama agama masih menjadi masalah besar. Ini bukan sekadar ironi. Ini adalah pengingat bahwa religiusitas tidak selalu berbanding lurus dengan moralitas. Bahkan bisa menjadi pelindung untuk pembenaran moral yang dangkal. Asal tampak suci, walau tindakannya korup. Seperti banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan oleh tokoh dari partai agama. Dan orang yang religius. Pemirsa, mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak dituntut hukuman 18 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Lutfi Hasan Ishak melakukan tindak pidana korupsi dalam pengurusan kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang. Jaksa Rini Triningsih meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Lutfi Hasan Ishak selama 10 tahun dalam tindak pidana korupsi dan 8 tahun dalam tindak pidana pencucian uang. Moral bukan soal surga dan neraka, bukan soal kitab suci atau ritual, tapi soal rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia. Jepang menunjukkan kepada kita bahwa masyarakat bisa berjalan tertib, aman, dan bermartabat tanpa harus takut Tuhan, dan bahwa rasa malu bisa lebih efektif dari ancaman dosa, bahwa budaya bisa lebih kuat dari doktrin. Jepang bukan negara sempurna, tapi ia adalah bukti hidup bahwa kesadaran moral bisa tumbuh dari dalam diri, bukan dari luar. Banyak orang beragama di Indonesia sulit membayangkan bagaimana rasanya hidup tanpa agama. Bukan karena mereka gampang dibodohi atau sempit pikiran, tapi karena sejak kecil sudah dikondisikan, mereka sudah tumbuh dalam ruang yang dipenuhi dogma. Dari rumah, sekolah, sampai ruang publik, ajaran agama bukan cuma diajarkan, tapi ditanamkan sebagai satu-satunya kebenaran. Dan karena mayoritas dari mereka belum pernah tinggal lama di luar negeri, apalagi di negara sekuler seperti Jepang atau negara Skandinavia, yang mayoritas penduduknya tidak beragama. Mereka belum pernah benar-benar menyaksikan bagaimana hidup bisa terasa ringan, damai, dan tetap bermoral tanpa aturan agama yang mengekang, yang tak terlihat, seringkali tak terpikirkan, dan yang tak pernah dialami, mudah dianggap mustahil. Padahal hidup tanpa agama bukan berarti hidup tanpa nilai. Justru hidup alami sebagai manusia seutuhnya, dengan nilai-nilai abadi dari semesta, bukan nilai-nilai ajaran dogma ciptaan manusia. Ia bisa jadi bentuk tertinggi dari kesadaran manusia yang memilih untuk berbuat baik, bukan karena takut dosa, tapi karena tahu itu hal yang benar untuk dilakukan. Jadi, mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak agama, tapi lebih banyak kesadaran, lebih banyak empati, lebih banyak tanggung jawab sosial yang tidak tergantung pada surga atau neraka. Karena yang membuat dunia lebih baik
Bukan seberapa sering kita berdoa, tapi seberapa besar kita peduli. Kalau kamu suka video ruang refleksi seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita terus belajar, bukan untuk merasa diri benar, tapi untuk jadi manusia yang lebih sadar.